Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Indonesia dengan NIM 08011182530023. Di sini, saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk soal nomor 6, di mana pada soal nomor 6 ini diminta untuk membuat program menghitung deret bilangan. Ketika inputnya n yang sama dengan 3, maka akan dihitung dengan cara 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Lalu buat programnya ini dengan menggunakan rekursif. Jadi di sini sudah disiapkan untuk programnya. Yang pertama, di sini kita menggunakan header IO stream. Ini fungsinya untuk kita menggunakan fungsi input output seperti si in dan juga si out, dan juga fungsi endline atau untuk baris baru. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua berulang kali pada setiap perintah. Oke, lalu kita masuk ke dalam eh, function. Di sini kita ada function dengan nama lengkap dengan tipe datanya adalah long integer. Lalu untuk parameternya ada integer x dan juga y. Oke, di dalam ini kita memasukkan terlebih dahulu untuk kondisi. Kita akan mengecek kondisi apakah dia sudah mencapai kondisi dasar atau belum. Nah, untuk kondisi dasar itu ketika y-nya sama dengan 0. Nanti program akan mengecek apakah nilai dari si y ini adalah 0. Kalau misalnya iya, maka dia akan melakukan return 1. Tapi jika seandainya salah, maka dia akan melakukan return X dikali pangkat X, Y kurang 1. Nah, ini dia memanggil fungsinya sendiri. Oke, lanjut. Untuk function selanjutnya, itu ada untuk penjumlahan. Nah, di sini kita memiliki function dengan nama jumlah, dengan tipe datanya itu adalah long integer. Dan parameternya itu ada integer n. Nah, di sini kita juga kembali mengecek kondisi. Nah, di kondisi ini kita mengecek apakah nilai dari si n itu sama dengan 1. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan melakukan return 1. Tapi jika salah, maka dia akan melakukan return pangkat n, ditambah jum n min 1. Maka dia akan memanggil fungsi pangkat dan juga fungsinya sendiri. Oke, kita masuk ke fungsi utamanya atau in main. Nah, di in main ini kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabelnya. Nah, di sini kita deklarasikan ada variabel A. Lalu kita akan menampilkan terlebih dahulu pada saat running nanti kita akan menampilkan teks sebagai arahan kepada pengguna. Di sini kita akan tampilkan teks masukkan banyak deret. Lalu diikuti dengan kita akan menginputkan suatu bilangan, yaitu bilangan bulat, dan akan disimpan nilainya itu ke dalam variabel A. Lanjut, kita akan menampilkan hasil, kita tampilkan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan hasil dari panggilan fungsi jum. Nah, nanti nilai dari si A yang tak input tadi akan dikirim ke dalam function jum, dan A ini akan dimasukkan ke dalam parameter n tadi. Oke, mungkin kita bisa coba untuk dim. Oke, di sini misalkan kita menginput A-nya itu aktif. Nah, setelah kita memasukkan 3, berarti akan menghitung 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Maka hasilnya nanti yang ditampilkan itu adalah 32. Oke, kita bisa masuk ke dalam logika dan deskripsi programnya. Oke, di sini program dimulai dengan memesan tepat di memori komputer melalui deklarasi variabel A bertipe integer untuk menentukan banyaknya deret bilangan ini yang berada di dalam in main. Serta kita memiliki dua fungsi dengan tipe datanya itu adalah long integer. Maaf. Lalu program akan program tadi ada
dua function yang namanya itu adalah pangkat dan juga jum untuk menampung hasil perhitungan bilangan besar. Lalu, fungsi pangkat ini digunakan untuk menghitung nilai perpangkatan secara rekursif. Kalau fungsi jum itu digunakan untuk menghitung penjumlahan deret berupa n pangkat n ditambah n min 1 pangkat n pangkat min 1 ditambah satu pangkat satu. Oke, itu sampai dia mencapai dengan satu pangkat satu atau itu kondisi dasarnya. Nah, setelah variabel tadi disiapkan, program ini akan meminta inputan dari pengguna. Nah, lalu komputer ini akan memproses perhitungannya tadi secara rekursif dengan memanggil fungsi jum. Dan di dalam fungsi jum ini, dia juga memanggil fungsi pangkat. Nah, proses rekursif ini berjalan sampai akhirnya nanti mencapai ke kondisi dasar. Dan hasil akhirnya nanti akan ditampilkan seluruh deret perpangkatan, hasil penjumlahan dari seluruh deret perpangkatan ke layar. Oke, masuk ke penjelasan program. Di sini kita memasukkan file header IOStream untuk mendukung fungsi input dan output seperti cin dan juga cout. Lalu, kita menggunakan using namespace std, itu fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 pada setiap perintah. Lalu, kita mendefinisikan fungsi pangkat dengan parameter x dan y dengan tipe integer. Lalu, kita menentukan tipe kembalian atau returnnya fungsi pangkat ini sebagai long integer untuk menampung hasil bilangan besar tadi. Nah, lalu program akan mengecek kondisi dasarnya ketika y-nya itu sama dengan 0 atau ketika nilai dari si y-nya itu adalah 0. Nah, ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau dia melakukan return 1. Tapi kalau misalnya tidak, maka fungsi akan mengembalikan hasil x dikali pangkat x y min 1. Lalu fungsi pangkat ini berakhir. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi jum. Dengan parameternya itu tadi adalah n dengan tipe datanya integer. Nah, di sini kita menentukan tipe returnnya itu sebagai long integer juga. Lalu kita mengecek untuk kondisi dasarnya. Ketika nah, misal di situ itu dia melakukan nanti dan dia tidak, maka fungsi mengembalikan hasil pangkat n, n ditambah jum n1 lalu mengakhiri fungsi jum. Selanjutnya, untuk di fungsi utama, kita deklarasikan tadi ada variabel dengan tipe datanya integer. Lalu kita menampilkan teks masing-masing ke layar. Lalu menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel A. Lalu dalam ini kita memanggil fungsi jumpa untuk memproses penghitungan dan lalu kita menampilkan teks hasil ke layar dan juga menampilkan hasil perhitungan dari deret perpangkatan tadi. Lalu programnya masuk ke dalam penjelasan running. Tadi kita hanya itu adalah 3. Nah, jadi yang pertama tadi pada saat kita running itu terlebih dahulu muncul teks masukkan banyak deret. Lalu kita sebagai user mengetik angka 3. Lalu program akan memanggil fungsi jum 3. Nah, nilai dari si 3 ini tadi kita masukkan dia ke dalam jum. Lalu dia menggantikan si parameter n tadi. Lalu di sini dia mengecek apakah 3 itu sama dengan 1. Tidak. Maka dia menghitung pangkat 3,3 ditambah jum 2. Lalu kita masuk nih ke fungsi yang pangkat 3,3 terlebih dahulu. Nah, di fungsi pangkat 3,3 ini, kita mengecek apakah nilai Y itu sama dengan 0. Tidak. Maka dia menghitung 3 dikali pangkat 3,2. Selanjutnya masuk ke pangkat 3,2. Kita menghitung 3 dikali pangkat 3,1 karena tadi Y min 1. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam pangkat 3,1. Lalu kita menghitung 3 dikali pangkat 3,0. Dari 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Lalu kita masuk ke dalam fungsi pangkat 3,0 ini. Lalu dia mengecek apakah nilai dari si Y sama dengan 0. Iya. Lalu dia melakukan return 1. Lalu kita kembali lagi nih ke pangkat 3,1. Kita mengembalikan hasilnya. Nah, hasil tadi kan kita kalikan dia. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Maka didapatkanlah hasil dari
Pangkat 3,1 itu adalah 3. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi pangkat 3,2. Kita hitung nih hasilnya. Hasil 3 dikali dengan hasil pangkat 3,1 tadi. Yaitu adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Maka didapatkanlah hasil dari pangkat 3,2 itu adalah 9. Lalu naik lagi ke atas. Kita kembali ke pangkat 3,3. Hasil ini kita kalikan 3 dengan hasil dari pangkat 3,2 tadi. 3 dikali 9 hasilnya adalah 27. Lalu kita masuk ke fungsi jum 2. Ini yang di atas tadi. Nah, kita cek apakah 2 sama dengan 1. Karena 2 itu tidak sama dengan 1, maka dia menghitung pangkat 2,2 ditambah jum 1. Lalu kita masuk dulu ke pangkat 2,2 ini. Nah, di pangkat 2,2 dia menghitung 2 dikali pangkat 2,1. Nah, pangkat 2,1 ini kan yang memanggil fungsinya kembali. Maka kita hitung dengan cara yang sama. Berarti 2,1 itu 2 dikali pangkat 2,0. Lalu kita masuk lagi dia ke dalam fungsi pangkat 2,0. Nah, dia mengecek apakah nilai y-nya tadi itu sama dengan 0. Ternyata benar, maka dia melakukan return 1. Lalu kita kembali nih ke pangkat 2,1 tadi. Hasil 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka kita dapat ini dari 2,1. Lalu ke 2,2. Hasilnya kali 2 sama dengan hasil 2,2. Lalu kita ke fungsi jum 1 yang tadi. Mengecek apakah 1 sama dengan 1. Karena iya, maka dia melakukan return 1. Lalu ke jum 2. Lalu ke sebelah kanannya. Nah, sedang 1 tambahkan dengan hasil dari yang sebelumnya. Jadi kan kita 1 itu hasilnya adalah 5. Selanjutnya kembali 3. Jika tadi terakhirnya adalah 27. Itu ditambahkan dengan nilai dari jumlah 2. Itu 27 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Maka program akan mencetak hasilnya adalah 32 dan program berakhir. Selanjutnya kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Ini untuk pseudocode kita tekan terlebih dahulu. Itu dimulai dari fungsi utamanya terlebih dahulu. Nah, kita mendeklarasikan variabelnya, itu tadi ada variabel A, dan datanya adalah integer. Lalu, kita langsung mulai dengan menggunakan begin. Nah, di dalam program fungsi utama ini, tadi kita untuk input nilai A. Maka di sini kita tulis read A. Selanjutnya, ingin menampilkan hasilnya. Itu dari hasil dari si function jum A. Maka tulis write jum A. Nah, di sini write sebagai pengganti si out, read sebagai pengganti in. Lalu kita end. Maka programnya itu berhenti dari sana. Nah, untuk function, kita masukkan dia ke dalam kotak-kotak. Kita bedakan dia dari si fungsi utama tadi. Di sini kita tidak perlu menuliskan begin dan end lagi. Nah, kita langsung memasukkan kondisinya yang berada di dalam tadi. Itu kita masukkan kondisi ketika dia-nya sama dengan 0, dan dia return 1. Lalu, kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi itu, maka dia return X dikali fungsi pangkat X, Y min 1. Lalu, untuk fungsi jump, kita lakukan hal yang sama. Di sini kita langsung masukkan ke kondisinya, if n sama dengan 1, then return 1. Kalau misalnya dia tidak memenuhi ini, maka dia melakukan return pangkat n, ditambah jump n min 1. Oke, itu untuk pseudocode-nya. Lalu kita bisa lanjut ke flowchart. Oke, di sini karena untuk function dan juga fungsi utama itu flowchartnya berbeda. Di sini kita mulai dari fungsi utamanya dulu untuk main-nya, fungsi main. Nah, di sini kita mulai dari start dengan bentuknya itu adalah ellipse. Lalu kita tadi menginputkan nilai dari si A. Nah, untuk input dan output kita menggunakan bentuk jajar genjang. Lalu kita menampilkan nilai dari jum A. Itu kita gunakan jajar genjang juga karena dia merupakan output. Lalu kita ke N dengan bentuk ellipse lagi.
Selanjutnya kita masuk ke dalam function zoom di sini. Nah, kita mulainya dari start, lalu dia mengecek kondisi apakah si n-nya sama dengan 1. Jika benar, maka dia melakukan return 1. Untuk return itu bentuknya adalah persegi panjang. Kalau misalnya untuk pengecekan kondisi itu bentuknya adalah belah ketupat. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi n sama dengan 1, maka dia melakukan return pangkat n, n ditambah jum n min 1. Lalu, eh, semuanya ini kita arahkan dia kepada n. Itu dalam bentuk elips. Selanjutnya, untuk fungsi pangkat, bentuknya itu sama dengan fungsi jum. Yang membedakan adalah di bagian pengecekan kondisinya dan juga nilai dari si returnnya. Nah, untuk pengecekan kondisi, di sini itu adalah Y sama dengan 0. Kalau benar, dia melakukan return 1, dengan return bentuknya adalah persegi panjang. Kalau misalnya salah, dia melakukan return X dikali pangkat X, Y min 1. Lalu kita arahkan dia ke dalam blok N dengan bentuk elips. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.